Memang cantik kain katun, dibeli di pangkal titi. Kalau mau berbalas pantun, mic-nya jangan mati. Kalau tuan pergi sholat Jumat di tepi pekan, kalau mau ilmu bermanfaat, maka ceramah mesti diamalkan. Memang enak membaca rawi setelah bagi rapor. Saya bukan tidak mau makan soto Betawi, tapi saya mau segera ke airport. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa belikan kain katun. Ini undangannya ceramah atau mau balas pantun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balang, belum ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya jamaah belum makan. Betul? Betul. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahasa Arab itu beda bentuk tunggal dengan bentuk jamak. Misalnya kitab, kalau satu kitab, Zalikal kitabu la raiba fih. Tapi kalau banyak, kutub, fiha kutubun qayyimah. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Masjid, kalau satu masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjid. Tapi kalau banyak, wa antum akifuna fil masajid. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Kalau bahasa kita enggak. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid-masjid. Begitu juga dengan cahaya. Kalau satu nur, tapi kalau banyak anwar. Jadi masjid ini adalah masjid yang memiliki banyak cahaya. Saya bersama dengan cahaya-cahaya para kiai, para guru kita. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat badan. Ketua DKM Masjid beserta seluruh pengurus, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di antara doa Nabi ketika sholat tahajud malam, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya yang pertama fi qalbi, cahaya di dalam hati. Tapi jangan gara-gara baru dengar ceramah tentang cahaya langsung nanti mengada-ngada. Saya nggak suka begitu. Besok pagi semuanya ngadu ke kiai, ke ustadz, ke guru. Guru, ya tadi malam setelah Ustadz Somad kemarin hari Senin cerita tentang cahaya, tadi malam jam 2 saya lihat waktu mati lampu di kamar istri saya itu badannya diterangi cahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphonemu. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikanlah di dalam hatiku ini cahaya. Bukan cahaya listrik. Cahaya apa dia? Cahaya iman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa orang bisa melihat dan tidak bisa melihat? Oh, kita bisa melihat karena kita punya mata, Pak Ustaz? Belum tentu. Kalau mau membuktikan omongan saya ini benar atau salah, nanti malam jam 12 tengah malam datang ke Masjid Al-Anwar, matikan semua lampu, buka mata. Nampak atau tidak? Tidak. Itu buktinya bahwa mata belum tentu bisa melihat. Lalu kenapa kita bisa melihat? Kita bisa melihat karena ada cahaya.
Maka cahaya yang pertama yang kita minta adalah cahaya iman di dalam hati, bisa melihat antara yang hak dan yang batil, mana yang betul, mana yang batil, mana yang batil, mana yang betul. Saking banyaknya yang batil, akhirnya orang tidak kenal yang betul disangka batil, yang batil disangka. Maka kita minta cahaya dalam hati. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah, siapa yang baca surat al-kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya di dalam hatinya, ma bainal jumu'ataini, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika. 5 dalam Sahih Muslim sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Kenapa orang tidak bisa membedakan mana masih yang asli, mana masih yang dajjal? Karena hatinya gelap, tidak diterangi cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan cahaya, famalahu min nur, maka sampai mati dia tidak akan mendapatkan cahaya. Mudah-mudahan dengan cahaya iman Islam yang ada dalam hati, kita bisa membedakan mana al-masih asli dan mana al-masih dajjal. Datang seorang mengaku dirinya al-masih, dia tunjuk kepada langit, ya sama imtiri. Oh, ada ibu-ibu di atas. Hai Besti. Ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Langsung turun hujan. Dia perintahkan kepada bumi, ya ardi umbuti, wahai tanah tumbuhkan tanam-tanaman. Langsung tumbuh tanam-tanaman di dalam masjid. Hebat. Lalu ketika ada mayat orang mati, dia tunjuk, ya mayit qum, wahai mayat berdiri. Orang yang mati jadi hidup. Kira-kira kalau datang makhluk yang begini sekarang, banyak nggak orang yang percaya sama dia? Banyak. Baru bisa bahasa semut aja udah banyak yang percaya. Apa itu baru Dajjal KW 9. Apalagi yang Dajjal yang asli. Dajjal tapi Dajjal asli. Makanya kita sholat kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Subuh, Allahumma hdina fi man hadain. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdina, ihdina, beri hidayah, beri hidayah, beri hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Kita kan sudah dapat hidayah, kita kan sudah Islam. Hidayah ada 2 mas bro. Hidayah yang pertama dari kafir kepada Islam, insya Allah kita sudah dapat, amin. Hidayah yang kedua istiqomah di dalam. Berapa banyak orang yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Kenapa? Karena tidak ada hidayah di dalam hati. Maka nur yang pertama diminta, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikanlah ke dalam hati kami ini semuanya cahaya iman dan Islam. Anak cucu kami sampai hari kiamat dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad tubuh badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal di dalam hati ini baik, maka yang lain jadi baik. Kalau yang segumpal dalam diri ini kotor, jahat, gelap, rusak, hitam, maka yang lain ikut menjadi jahat. Makanya ketika minta cahaya, yang pertama kali diminta cahaya adalah komandannya dulu, panglimanya dulu. Dia adalah hati. Ustaz Somad, Ustaz salah, itu bukan hati, itu namanya jantung. Sebesar jantung, sebesar genggam, di sebelah kiri berdegup dan berdetak. Dokter mengatakan jantung, kita mengatakan hati. Daripada kita kelahi, kita pakai dua-duanya, jantung, hati. Rasakan sebelah kiri 2 jari ke bawah berdegup dan berdetak. Masih ada degupnya? Alhamdulillah. Kalau tidak, ketua masjid sudah menyiapkan kain kafan.
Jantung yang normal, yang sehat, maka insya Allah orangnya sehat. Makanya ketika jamaah datang, tiba-tiba ada satu yang menghilang. Ustadznya nanya, kemarin jamaah yang selalu sholat ngaji dengan kita di mana? Mohon maaf Pak Ustadz, dia kemarin mendadak tiba-tiba karena sakit serangan jantung. Belum pernah. Kenapa dia meninggal? Kena kudis jantung. Kalau jantungnya sehat, yang lain sehat. Maka apa kata Nabi? Ketahuilah di dalam dirimu ada segumpal, ada sekepal. Kalau dia baik, yang lain jadi baik. Kalau dia jahat, yang lain jadi jahat. Kalau dia terang, yang lain ikut terang. Kalau dia gelap, yang lain ikut jadi gelap. Maka yang pertama diminta adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura. Kita tadi mau datang ke Masjid Al-Anwar bawa motor, gasnya di tangan, remnya di kaki, koplingnya di tangan, giginya di kaki. Kebetulan belum matic. Tapi ketika kita di jalan, terbaca rambu lalu lintas, hati. Kenapa enggak tangan-tangan? Kenapa bukan kaki-kaki? Karena tangan dan kaki diperintahkan oleh hati. Kalau ada jamaah yang tersenyum melihat orang Ustaz Abdul Somad, maka hatinya tersenyum duluan. Ini jamaah yang tersenyum ini, hatinya pasti sudah senyum duluan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itulah maka yang pertama kali diminta adalah hati. Hati, jantung normal berdegup. Bunyi degupnya itu yang normal. Ada yang nggak normal? Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Pertama jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Mudah-mudahan yang dililit utang, utangnya segera lunas. Banyak sekali. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kelihatannya jamaah Masjid Anwar ini orangnya baik hati. Padahal yang ngasih uang beli keramik kan tangan. Kenapa nggak dikatakan baik tangan? Baik hati, karena hatilah yang memerintahkan. Bapak menikah dengan ibu karena jatuh? Nggak ada yang jatuh tempo kan? Jatuh hati. Kenapa? Karena hati. Makanya apa kata pujangga? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Saudara, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah hati percaya kepada Allah, tapi hati walaupun dia berada di badan kita bukan milik kita. Siapa pemilik hati? Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku, tambatkan hatiku, tancapkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Sesibuk-sibuknya bapak, sesibuk-sibuknya ibu, wahai sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, kamu ditugaskan mengutip zakat ke Yaman. Nanti kamu sibuk, jangan lupa sebelum salam ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku sibuk ya Allah, tolong aku supaya hatiku selalu berzikir denganmu, selalu bersyukur kepadamu, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi cahaya iman dan Islam. Setelah hati, lalu kemana? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i, pendengarannya ada cahaya. Apa maksud pendengaran cahaya? Bukan berarti seperti dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, diperiksa telinganya pakai senter kecil. Ini adalah makna kiasan. Jangan pulang dari kajian ini semua beli senter telinga istri. Kenapa? Mau lihat sarang Spiderman. Makna telinga cahaya adalah telinga yang dipakai mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan bandingkan suara saya dengan Ustadz Qori kita tadi. Bainas sama'i was sumurbor. Saya hanya mau supaya telinga anak-anak kita ada cahayanya. Ustaz Somad tolong tahnik anak saya, ambil kurma, masukkan kunyah air kurma ke mulut anak. Nasihat Ustaz untuk anak saya, tolong di kamarnya MP3 Quran jangan mati. Oh, kalau pakai MP3 Quran habis paket Pak Ustaz. Tolong download, masukkan ke speaker Quran surat Al-Baqarah diulang-ulang untuk ngusir hantu, setan, jembalang tanah, nyi blorong, sundil bolong, gendurwo, mak lampir, suster ngesot. Ditambah lagi yang impor zombie dan Dracula. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari gangguan setan. Pintu setan masuk adalah musik-musik yang tidak mengingatkan kepada Allah. Ada musik yang mengingatkan kepada Allah, ada. Barakallah lakuma, itu boleh. Tapi musik-musik yang melalaikan, enggak boleh di masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raqqat 'ainaya syauqan wa bi taibati zarafat ishqan tu ila habibi bi warifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Bapak Ibu suka mendengarnya? Berarti ada cahaya di telinga. Ini orang kalau cahaya tidak ada di telinganya, dengar selawat terganggu. Tapi kalau menghidupkan mikrofon, menghidupkan sound, menghidupkan tape, menghidupkan suara di kamar sampai tetangga semua keluar. Lagunya I want to break free. Mudah-mudahan lagu-lagu yang lama-lama itu sudah taubat nasuha dibuang semua. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dulu sebelum hijrah banyak lagu Pak Ustadz. Lagunya apa aja? Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Terus masih didengar. Sudah saya sodakohkan Pak Ustadz. Mengalir dosa jariahnya. Yang dosa-dosa buang, masuk, bakar, hancur semuanya. Ganti dengan sholawat yang baik-baik. Lagu nggak boleh, haram. Lihat dulu lagunya apa. Kalau melalaikan kepada Allah nggak boleh. Masuk ke dalam telinga, terngiang-giang di kepala, masuk ke alam bawah sadar, akhirnya terbawa mimpi dan terbawa pada waktu mau mati, sakaratul maut. Jadi kalau orang selalu mendengarkan sedang nyetir terngiang-ngiang, sedang bawa motor terngiang-ngiang, pada akhirnya mau sakaratul maut pun terngiang, dan kita ingat, jangan dengar yang tidak baik, karena dia akan masuk ke otak, akan masuk ke alam bawah sadar, dan nanti mau sakaratul maut itu yang akan keluar. Jangan sampai pas mau mati, kecil-kecil kukira unyil. Dasar masyarakat Konoha, kurang pendidikan. Alhamdulillah masyarakat kita sudah berzikir, yang didengarnya baik. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Yang ketiga, wa fi basari nura. Basar, mata, di matanya ada cahaya. Oh, jadi di mata ada cahaya Pak? Iya, berarti Ultraman dong.
Bukan cahaya. Jangan, tolong jangan nanti selesai ini video saya diedit. Enggak saya izinkan. Di mata cahaya maksudnya mata melihat kebenaran sehingga nampak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan di mata kami bahwa yang benar ini adalah benar dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan di mata kami bahwa ini adalah batil. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Jadi mata kita melihat kebenaran. Makanya selalu dianjurkan untuk melihat wajah ulama, untuk melihat Al-Quran. Kenapa di dinding Masjid Anwar ditulis kaligrafi Allah? Allah di pintu. Kenapa? Supaya mata saat melihat dinding ingat Allah. Kenapa di pinggir-pinggir jalan kalau kita bawa mobil dari Jeddah ke Makkah ke Madinah, subhanallah, gak lama setelah itu alhamdulillah, gak lama setelah itu Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya mata kita melihat kaligrafi Allah, hati kita ingat Allah, dan kita mati husnul khatimah. Ini sekarang orang bawa mobil, begitu bawa di jalan tol kencang 140 km per jam, yang nampak bukan tasbih subhanallah, bukan asmaul husna, yang kelihatan apa? Iklan deodoran ketiak hitam. Wahai para pemimpin, kalau mau masyarakat kita ini, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, di jalan tol yang panjang, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Kita kalau pesawat landing di Kalimantan, bertepatan di Kalimantan Selatan, turunnya di Banjarmasin, itu di toko-toko, di warung-warung, di rumah orang Kalimantan, di dinding kita lihat siapa? Gambar abah guru kumpul. Kenapa? Supaya mata melihat. Kalau kita pergi ke rumah habaib, para habib-habib, apa yang ada di dinding rumahnya? Gambar Habib Umar bin Hafiz. Kalau kita ke Mesir, ke Kairo, di warung, di toko roti, di rumah makan, di toko, gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kenapa? Mata melihat yang baik. Makanya di ruang tamu Bapak Ibu ada kaligrafi. Bagus apa enggak bagus? Jangan sampai pergi ke rumah teman, di ruang tamu gambar waktu nikah, istri rambutnya kayak sarang tawon. Semua tamu ngelihat, oh ini sebelum hijrah ya? Iya, ini waktu masih zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah kok dipertontonkan. Simpan di kamar, cuman engkau dan istrimu saja yang tahu. Yang khawatirnya kita, foto bapak dengan ibu zaman dulu dipajang di ruang tamu. Datang teman lihat, kayaknya mantan gua. Nauzubillah. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura. Sunnah kanan dulu, sebelah kanan. Makanya kalau kita sholat menghadap ke arah kiblat, imamnya selesai sholat, mohon maaf membelakang, assalamualaikum warahmatullahi. Ada gambar saya. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung imamnya astaghfirullahaladzim la ilaha illallah syarikalah Allahumma antas salam wa minkas salam. Miring ke kanan. Kenapa imamnya miring ke kanan? Nanti anak bapak nanya, papa, iya, Pak Imam kok miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Kenapa Nabi selalu mengatakan kanan dulu? Makan pakai tangan kanan. Video Ustadz Somad di komen, Ustadz kalau makan itu pakai tangan kanan. Saya pakai tangan kanan. Itu di video Ustadz tangan kiri. Itu pakai mirror, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita pakai selfie itu ada setelannya, yang kanan nampak kiri, yang kiri nampak kanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah minta hatinya cahaya, telinganya cahaya, matanya cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanannya
cahaya, dan memang cahaya-cahaya ini semuanya ngumpul di sebelah kanan. Guru-guru, mohon maaf ya, sebelah kiri. Iya Ustadz, memang cahaya di sebelah kanan, tapi kipas angin kan di kiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita sholat, soft itu ada kanan kiri. Ketika kita masuk, maka kita isi kanan. Tapi bukan berarti kalau kanan penuh sampai ke dinding, kiri tetap diisi penuh. Dan memulai soft juga dari sebelah belakang. Memulai soft yang baru di belakang imam, baru kemudian soft berikutnya adalah kanan, kanan, kanan. Kenapa? Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bisimali. Karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yakulu bisimali, minum juga pakai tangan kiri. Makanya nanti kalau ketemu dengan teman, dengan kawan yang masih minum pakai tangan kiri, auzubillahi minasyaitonirrajim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yamini nura, jadikan bagian sebelah kananku cahaya, karena ada gangguan yang mengganggu dari sebelah kanan. Siapa dia? Alladzi yuwaswisu fi, berbisiknya bukan di sini. Yuwaswisu fi sudur, di sini. Siapa yang berbisik? Minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi, insya Allah dia kabur. Tapi kalau yang berbisik itu dari kalangan nas, kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau untuk jin bacakan ayat kursi, kalau untuk manusia pukul pakai kursi. Hebat Masjid Anwar ini. Di tempat lain saya nggak, tadi pagi nggak dikasih kursi, mungkin sudah habis di pilkada kemarin. Tapi di Anwar disediakan kursi yang empuk, yang lembut. Saya begitu duduk sini langsung bawahnya mau tidur aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yamini nura. Yang kedua, wa an yasari nura. Sebelah kiri kita diberikan cahaya, karena dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala terhindar, terjagalah kita dari segala godaan-godaan. Godaan ada yang nampak dari manusia, ada godaan yang nampak, yang tidak nampak dari kalangan yang tidak nampak, namanya dari jin. Makanya setiap disebut dua makhluk ini, yang pertama disebut jin atau manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati qul la in jatama'atil jinnu wal insu. Kenapa dia sebut duluan? Kenapa dia terus yang duluan? Karena memang dia kakak kelas kita. Makanya nanti kalau ada yang kerasukan, diganggu setan, oh hai kakak kelas, nu'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma. Hai jin, keluar, keluar, kata yang baca ruqyah. Apa kata jinnya? Sesama setan dilarang saling ngusir. Maka kita minta perlindungan cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasari nura, di dalam dulu, setelah dalam keluar, setelah keluar ke mata. Kenapa? Karena yang pertama diciptakan Allah di dalam diri manusia ketika dia berada di alam rahim. Inna khalaqanal insana min nutfatin, kami ciptakan manusia dari sperma, amsyajin, kami campur dengan sel telur, nabtalihi, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan bayi yang ada di dalam itu bisa mendengar dan bisa melihat. Makanya ibu-ibu hamil baca Quran, zikir, sholawat, karena anakmu yang ada di dalam mendengar dengan baik. Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, ya saya hamil ini Pak Kiai, kira-kira apa amal yang bagus? Baca Quran. Baca Quran surat apa ya Pak Kiai? Surat Yusuf. Dibaca surat Yusuf. Maksud Kiai, ibu hamil baca surat Yusuf supaya anaknya tenang, supaya iman anaknya seperti iman Nabi Yusuf. Yang hamil salah sangka,
Dia sangka baca surat Yusuf anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam. Komplain ke Kiai, Pak Kiai, anaknya kok hitam? Kiai nggak pernah marah, sejuk dengan tenang. Bojo dendi, suaminya mana? Suaminya ini, ya podo, kan sama. Kok marah? Justru kita khawatir kalau suaminya hitam, anaknya putih, berarti ada kontribusi yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kanan dan kiri kita ini penuh dengan godaan. Kita sudah mau ke masjid, apa kata yang kanan? Jangan ke masjid dulu bro, tunggu pensiun. Apa kata yang sebelah kiri? Kamu mau ke masjid? Iya. Aduh, itu teman kita kemarin 2 hari ke masjid, habis itu meninggal. Maka kita minta kanan dan kiri kita adalah cahaya. An yamini nura wa an yasari nura wa min amami, depan, bagian depan saya juga cahaya. Kenapa minta depan cahaya? Karena kita berjalan arahnya ke depan. Kalau ke kanan itu mundur, kalau ke belakang itu mundur. Maka kita jalan ke depan. Ke depan kita ini penuh dengan cahaya. Kita tatap 2025 dengan cahaya menyala, abangku. Saya ini sampai ke Jakarta hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini hari terakhir saya tausiah. Terakhir maksudnya di Jakarta, Jabodetabek. Jadi saya pikir karena hari terakhir, ibarat tenaga sudah habis. Jadi saya pikir nih suara saya di Masjid Al-Anwar ini nggak bisa menggelegar lagi. Saya mau ceramahnya slow aja. Saya tadi berpikir nanti di Anwar judulnya ya tentang mati aja lah. Jamaah sekalian, apalagi udah disiapkan kursi kan, saya mau cerita tenang. Marilah kita ingat kematian. Kita nanti semua akan mati. Rupanya karena jamaahnya ini bercahaya semua, saya pun jadi semangat jadi. Allahu Akbar. Saya ngetes itu. Kalau begitu bunyi takbirnya itu tahan 3 jam lagi. Bapak masih tahan saya ceramah lama-lama? Saya nggak kuat. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Dari depan ini kita nggak khawatir karena kita bisa melihat. Yang kita khawatirkan yang datang dari wa min khalfi nura. Siapa yang datang dari belakang? Ini bukan orang lain. Siapa dia? Menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Waspadalah. Kira-kira yang menikam kita dari belakang itu orang jauh atau orang dekat? Kalau orang jauh dia nggak menikam, pakai apa? Sniper, tembak dari jauh. Tapi dia yang menjegal kita itu kira-kira orang jauh atau orang dekat? Seiring dengan kita. Musuh dalam selimut itu orang jauh atau orang dekat? Satu kelambu sama kita. Selimut kan dalam kelambu. Ada juga selimut yang di kamar mandi mau dicuci. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aman. Kalau begitu sudah, hatinya cahaya, telinganya cahaya, matanya cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, depan cahaya, belakang cahaya. Oh, belum. Kenapa? Ada gangguan dari atas. Ini tidak gangguan, ini baik semua. Wa min fauqi nura, dari bagian atas berikan cahaya. Wa min tahti nura, dari bawah cahaya. Jadi kalau begitu berapa arah kita harus waspada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesti dijaga dengan cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi doa ini karena memang setan datangnya dari segala arah. La'atiyannahum min baini aidihim, saya, kata setan, akan menggoda mereka min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari kanan, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam akan didatangi setan. Makanya kalau ada panitia, ustadz, jamaah pengajian Anwar ngajak ngaji, ayo ngaji yuk.
Kemana? Ke Masjid Anwar. Aduh, lagi capek ini. Dia berhenti, kalah sama setan. Apa kata setan? Aku aja mau masuk neraka serius. Aku nih, kata setan, bukan kata saya, kata setan. Gua nih, kata setan. Kebetulan setannya dari Jakarta. Aku nih, kata setan, mau menggoda anak cucu Adam ini seriusnya, bukan main. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan goda mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim. Maka ketika dia menggoda dari 4 arah, kita pun minta cahaya kepada Allah dari arah depan dia, wa an amamina nura, dari belakang, wa min khalfina nura, dari belakang, wa an yaminina nura, dari kiri, wa an syama'ilina nura, dari atas dan dari bawah. Akhirnya kita dikelilingi oleh cahaya, tidak ada kegelapan. Setan, roh kejahatan, kegelapan, dia masuk dari tempat yang gelap. Itu makanya diskotik itu gelap. Pernah ngeliat diskotik terang? Ketahuan ini Ustaz Somad pernah ke diskotik. Ngapain orang ke diskotik? Mencari tempat gelap. Padahal kalau mau gelap nggak perlu ke diskotik, cukup mati lampu gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dilakukan mereka di tempat gelap? Dugem. Apa itu? Duduk sambil gemetar, mencari ketenangan. Padahal ketenangan itu letaknya di hati. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Sudah berapa minta cahaya? Qalbi nura, fi sam'i nura, wa min ba'd basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, min amami nura, min khalfi nura, wa min fawqi nura, min tahti nura. Yang ke-10, waj'alli nura, jadikanlah aku cahaya. Dua riwayat. Riwayat yang pertama, waj'alni. Riwayat yang kedua, waj'alli. Apa bedanya? Waj'alni, jadikan aku cahaya. Waj'alli, berikan untukku cahaya. Dua-duanya baik, tidak ada yang salah. Kalau sudah menjadi cahaya, apakah bisa tembus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam? Siapa yang bisa? Yang bisa melakukan perjalanan itu hanya cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Tidak perlu profesor doktor untuk menjawab Isra Mi'raj, karena kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Sekarang siapa yang paling cepat di dunia? Valentino Rossi. Kalah karena kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Kalau nggak percaya, besok berangkat ukur sendiri. Jadi kalau kecepatan cahaya 300.000 km per detik, jarak dari Masjidil Haram Saudi Arabia ke Masjidil Aqsa di Palestina 1500 km, berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Boleh untuk ujian CPNS, calon pegawai negeri sipil. Insya Allah kalau pegawai BKN, Badan Kepegawaian Negara, kalau yang bertugas membuat soal PNS itu adalah orang yang ngaji, maka soalnya akan berkualitas seperti ini insya Allah. Amin. Memang Ustadz pernah ikut CPNS. Ini mantan PNS bro. Terus dulu waktu Ustadz tes PNS gimana soalnya? Tono, Tini, dan Tony jaga warnet. Tono jaga di waktu malam, Tini jaga di waktu siang, Tony dijaga waktu petang. Tini dan Tono tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Saya waktu baca soal itu, mau saya sobek-sobek aja rasanya. Masa kita belajar S1 di Mesir, S2 di Maroko, yang ditanya Tono, Tini, dan Tony? Tanyalah yang berkualitas, yang bergizi. Seperti main-main aja negara ini.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ke depan anak-anak kita yang ngaji di masjid ini, kalau saya lihat ke kiri, loh kok nggak ada anak muda ya? Ini yang hadir di masjid ini muda-muda semua. Memang enak kelapa muda bagai permata. Kalau Ustadz bilang kami ini muda, napanya Ustadz perlu pakai kacamata. Masalah muda dan tua itu bukan masalah umur guys, tapi masalah rasa. Kalau datang ke masjid pengajian tetap semangat, maka dia adalah anak muda. Anak muda yang nggak pernah ke masjid, jompo. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, Masjid Anwar ku lewati. Apa ini yang di hadapan saya, yang di kanan, yang di kiri? Ini bukan orang tua. Mereka ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu yang bersumpah pemuda itu orang tua atau anak muda? Orang tua. Lalu kenapa disebut sumpah pemuda? Semangatnya muda terus. Yang dikhawatirkan bapak semangatnya muda, ibu udah tua. Ibu juga semangatnya luar biasa. Betul Bu? Kita doakan semoga bapak suami yang baik-baik, ibu istri yang solihah-solihah, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, selalu diliputi cahaya kebaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika kita berada di dalam kegelapan, anak kecil nggak boleh mati lampu. Punya anak kecil, usahakan lampu nyala terus. Kenapa? Kalau mati lampu, anaknya nangis, sesak napas, megap, kaget, stres, depresi. Begitulah orang yang berjalan di atas dunia, tidak mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah, hidupnya sesak, stres, depresi, anxiety, bunuh diri, makan pil anjing gila, spiritus, kecubung, sakau, mati. Angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Indonesia. Angka bunuh diri tertinggi di dunia adalah Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Di Jepang, negara maju, tapi mereka stres, depresi. Baru sedikit saja ujian hidup, nggak bisa tidur malam, akhirnya pergi ke ruang tamu, ngambil samurai dari dinding, harakiri, mati. Orang barat, orang Amerika jam 2 malam nggak bisa tidur, akhirnya makan pil obat tidur 1 lemari, mati juga. Orang barat itu pakai mobil mahal, kursinya empuk seperti ini, nggak goyang air minumnya di gelas, saking jalannya bagus, nggak bisa tidur. Orang kita jalan berlobang, polisi tidurnya 5, naik angkot, pas bangun lewat gang, marah sama supir, kok nggak dibangunin saya? Kata supirnya, saya juga tidur. Orang barat rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, dolar, euro, emas dan perak, nggak bisa tidur, stres, depresi, ketakutan. Orang Islam masuk masjid baru ngelihat ustadz, begitu khotibnya selesai, barakallahu li wa lakum fil Quran, langsung terbang. Selesai sholat bisik sama kawan, kayaknya sholat Jumat kita nggak sah tadi. Kenapa? Khutbahnya kok cuma 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itu letaknya adalah dalam cahaya yang diberikan Allah. Kalau sudah mati lampu, suntuk, stres, napas pendek, tapi begitu lampu terang benderang bercahaya, hidup menjadi bahagia dan tenang. Karena kebahagiaan itu bukan datang dari harta, kebahagiaan itu datang dari Allah yang memiliki hati. Mudah-mudahan kita ini semuanya bahagia insya Allah. Tapi kalau saya lihat dari senyuman Bapak Ibu ini, semua orang ini bahagia semua. Kalau dilihat dari senyumannya, ini nggak ada yang punya utang, kan? Lepas ketawanya.
Orang kalau punya utang nggak mungkin ketawanya bisa lepas gini. Dipancing setengah mati pun paten. Lepas ketawa. Mudah-mudahan yang masih ada utang, dililit utang, disegera dilunaskan Allah SWT. Oh, ternyata masih banyak juga. Apa yang membuat hati kita menjadi tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dari mana sumber kegelapan itu datang? Kegelapan itu datang dari dosa. Dosa apa? Pakai narkoba, mabuk, sakau, ganja, sabu-sabu. Hilang mabuknya, mabuk lagi. Kalau hidup cuma untuk mabuk, bagus mati. Zina, prostitusi, akhirnya kena virus HIV/AIDS. Kalau hidup hanya untuk berzina, bagus jadi monyet. Kasar sekali Ustaz Somad. Saya bilang monyet kasar. Orang melakukan perbuatan zina, kalau nama binatang aja disebut kasar, apalagi perbuatan binatang. Ada yang lebih ngeri lagi sekarang. Bukan cuma sekedar perbuatan zina, di atas. Orang laki-laki selera sama perempuan wajar. Ini sama laki-laki. Apa namanya itu? Namanya PLT. Apa itu? Pencinta lobang tai. Ustaz jangan ngomong begitu, menjijikkan. Mendengar omongannya saja menjijikkan, apalagi perbuatannya. Betul? Itu yang sekarang sedang ditampilkan di televisi. Pembawa acara LGBT, artis-artis LGBT. Mau dibawa kemana dunia ini? Turun laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena ulama-ulama yang ikhlas, kalaulah bukan karena ibu-ibu yang tetap membaca Yasin, berzikir di tengah malam, kalaulah bukan karena bapak yang masih tetap menghidupkan masjid, sudah lama air itu mau mengamuk dari lautan Samudra Hindia, dari Selat Sunda, akan bergulung naik menenggelamkan Jakarta. Namanya tsunami. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki, Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto. Kenapa tidak terjadi guncangan bumi? Kenapa tidak terjadi tsunami? Karena masih ada orang-orang, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Azab tidak akan turun selama ada Muhammad di tengah-tengah kamu. Apakah ada Muhammad di tengah kita? Ada. Muhammad Nur, Muhammad Sobri, Muhammad Ikhlas. Rasa kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud Muhammad berada di tengah kita, rasa dia ada. Kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Seakan-akan kita sedang berada bersama Rasulullah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berumrah mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad SAW. Ongkos tanggung masing-masing. Berjalan kita pelan sampai di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sudah mau haru, sudah mau nangis, nggak jadi nangis. Kenapa? Diusir polisi. Haji. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau Abu Bakar Siddiq sayang sama Nabi, ya dia ketemu dengan Nabi, tidur dengan Nabi, perang dengan Nabi, hijrah dengan Nabi. Lah kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kalau lagi maulid, ya Rasul.
1400 jarak kita dengan Nabi. Kalau Umar bin Khattab sayang sama Nabi, Umar bin Khattab itu Arab, Quraisy, sama-sama putih, sama-sama mancung. Lah kita gak usah disebut ya. Kenapa jarak di antara kita jauh? Warna kulit di antara kita jauh, hidung di antara kita jauh. Kenapa kita dekat? Karena iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa orang Yahudi nggak mau ikut Nabi Muhammad? Orang Yahudi mau nabinya Yahudi juga. Dia nggak mau Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu dari jalur Ibrahim. Tapi jalur Ibrahim ini dua. Jalur Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Keturunannya disebut dengan Bani. Dia mau nabinya dari jalur Yakub. Sedangkan Nabi Muhammad ini anak Ibrahim namanya Ismail. Dia nggak mau. Hanya cuman beda 2 jalur aja nggak mau. Kita berapa jalur? Bayangkan kalau orang di Indonesia ini mau Nabi Muhammad itu, saya nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dia orang Arab. Saya mau nabinya orang Betawi. Allah gede banget. Saya nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Saya mau nabinya pakai marga Muhammad Batubara. Tapi begitu ulama datang ke Nusantara, orang Banjar, orang Makassar, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, pripun kabare panjenenganipun? Semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa azab tidak turun? Karena masih ada rasa cinta kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zufrina wa Maulana Muhammad. Maulid asal ada baca Simtud Durar, dia ulame burdah, langsung semuanya datang. Kepada jamaah semuanya harap datang kita baca maulid. Maulaya shalli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqta'i. Itu enaknya kalau sholawat rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau hafal udah? Enggak. Terus apa? Ya gaya aja bro. Namanya sholawat lip sync. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kamu selama Muhammad masih ada bersama kamu. Senantiasa cinta bersedekah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? 3 janji Rasulullah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai tausiah jam 1.10, sekarang sudah jam 2.10. Makanya tadi saya mohon maaf ya Bu, saya selalu melihat ke atas, itu melihat jam. Memang ceramah di depan orang yang hatinya penuh dengan cahaya itu nggak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Tapi kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya gelap, telinganya gelap, matanya gelap, pembalap, pemuda berbadan gelap, capek kita ngomong. Kita ceramah serius berapi-api, dia garuk kepala. Kalau ada orang pas lagi ustadz ceramah garuk kepala, itu artinya kapan lah selesainya.
Ustadz berapi-api mendengarkan menyampaikan hadis ayat Quran, baru 5 menit kuda Nil udah keluar. Saya nggak selamanya ceramah 1 jam, pernah juga saya ceramah 5 menit saya selesai. Kenapa? Saya lagi ceramah, mereka ngobrol, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, langsung saya pulang. Datang panitia ngejar saya ke lift eskalator, acara di atas. Kenapa Ustaz ngambek? Ya kenapa Ustaz? Saya jawab dengan satu syair, la tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir, jangan gantungkan permata di leher babi. Saya bilang, ulang saya. Tapi kami bukan babi Pak Ustaz. Enggak tahu saya bilang. Alhamdulillah, kita bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang baik, orang beriman. Yang kita bahas yang baik, ayat Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa diamalkan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasani nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Dalam riwayat lain, waj'alni nura. Mudah-mudahan Allah memberikan cahayanya kepada kita sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita selalu dapat hidayah, dan pada akhirnya kita hidup bahagia, matinya husnul khatimah, masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.